Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Fitria Apre. Aku akan berbagi resep dengan olahan tahu. Biasakan tahu digoreng. Agar teman-teman gak bosan, aku akan membuat nugget kornet tahu. Cocok untuk cemilan atau lauk. Ini semua bahan-bahan yang sudah aku siapkan. Siapkan 10 tahu Cina yang kecil. Kalian bisa menggunakan tahu apa saja. Sebelumnya aku rendam dulu pakai air panas selama 3 menit, lalu dibilas dengan air bersih. Lalu seperempat tepung panir atau tepung roti ya, ini untuk olesan nuggetnya. Dua buah wortel yang sudah diparut. Ini wortelnya besar-besar, jadi dapatnya banyak. Aku menggunakan parutan keju, teman-teman bisa pakai parutan apa saja. Dua batang daun seledri dan daun bawang, ini aku iris-iris ya. Ini 2 siung bawang putih, sebelumnya aku tumis dulu. Minyak sayurnya 2 sendok aja, nanti akan dicampurkan ke adonan. 4 sendok tepung, aku menggunakan tepung segitiga biru. 2 saset kornet, aku pakai merek Pronas yang 50 gram. Ini sudah aku tumis ya. Aku pakai bawang bombay yang aku iris kecil-kecil, terus lada 1 sendok teh, minyak sayur 3 sendok. Ini 3 buah butir telur, 2 butirnya nanti untuk campuran adonan, 1 butirnya untuk lapisan nugget. Tapi karena di rumahnya cuma ada segini, untuk lapisannya nanti aku tambahin tepung aja ya, soalnya kalau satu takut gak cukup. 2 sendok teh garam atau secukupnya aja, 1 sendok teh lada. Untuk bumbu penyedapnya aku pakai masako kaldu 2 sendok teh. Haluskan tahunya. Ini tahunya sudah aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Untuk menghaluskannya aku pakai ulekan. Teman-teman bisa pakai sendok atau garpu untuk menghaluskannya ya. Setelah adonan halus, sekarang masukkan semua bahan-bahan. Yang pertama aku masukkan 2 butir telur. Setelah itu masukkan 4 sendok tepung terigu. Masukkan wortel yang sudah diparut. Masukkan kornet yang sudah ditumis. Lalu masukkan daun bawang yang sudah diiris-iris. Lalu masukkan 2 siung bawang yang sudah ditumis. 2 sendok teh garam. 1 sendok teh bubuk lada. Untuk penyedap rasanya aku pakai kaldu dari Masako, ini 1 sendok teh aja. Semua bahan sudah dimasukkan, sekarang kita aduk sampai merata adonannya. Adonan sudah jadi, sekarang siap untuk dicetak.
Ini sudah aku oleskan dengan kertas roti. Setelah itu aku olesi minyak sayur agar tidak lengket. Kalau teman-teman tidak pakai kertas roti, olesi minyaknya agak banyak ya. Untuk cetakan pakai wadah apapun tetap bisa kok. Yang kalian punya pakai aja. Adonan yang sudah dimasukkan ke dalam cetakan lalu diratakan sampai merata. Setelah merata, adonan siap dikukus. Adonan aku kukus kurang lebih 30 menit ya. Sebelum mengkukus, airnya dipanaskan dulu sampai mendidih. Setelah itu adonannya dimasukkan ke dalam kukusan, lalu ditutup rapi. Tutupnya dilapisi kain agar uap air tidak ada yang menetes. Adonan sudah matang, lalu didiamkan sampai benar-benar dingin banget, baru bisa dipotong. Adonan tunggu benar-benar sampai dingin banget, karena kan adonan tuh menjadi padat. Ini untuk mempermudah pemotongan agar adonan itu tidak mudah hancur. Nah, ini aku potong menjadi 10 bagian ya. Untuk celupan nuggetnya aku pakai 1 butir telur, dikasih royco, lalu dikocok lepas, terus ditambahkan 2 sendok tepung terigu, diaduk sampai merata. Setelah itu dikasih air, diaduk lagi sampai merata. Kalau masih kelihatan kental, ditambahkan lagi aja airnya. Jangan terlalu kental-kental juga ya teman-teman, sedang aja. Kalau teman-teman untuk celupannya pakai tepung terigu nggak apa-apa, tetap bisa. Ini karena aku ada sisa telur aja, jadi aku campurkan ke dalam tepung terigunya. Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar tetap terjaga kebersihannya. Masukkan nugget yang sudah dikukus, lalu direndam ke dalam celupan tepung sampai merata. Setelah itu dimasukkan ke dalam tepung paner atau tepung roti, diputar-putar lalu ditaburkan agar semua permukaan tertutup. Oh ya teman-teman, kalau nuggetnya sudah jadi, ini enggak aku langsung goreng, tapi aku masukkan ke dalam freezer dulu selama 5 menit agar si tepungnya menempel dan lebih menyatu. Terus nuggetnya digoreng, si tepungnya juga enggak terlalu banyak yang terlepas. Terus minyak gorengnya juga enggak terlalu kotor. Tapi kalau teman-teman mau langsung digoreng, enggak apa-apa, selera aja. Nugget cornetto sudah jadi teman-teman. Aku potong ukuran seperti ini, dapat 10 nugget karena aku menggunakan 10 piece tahu Cina dan dapat 2 loyang. Sebagian aku potong kecil-kecil seperti ini. Nah, ini dapat 20 nugget ya teman-teman, bisa dijadikan stok di rumah. Kalau lapar dan pengen ngemil, tinggal digoreng aja nugget cornet tahunya agar lebih awet, disimpan di dalam freezer ya. Nugget tahu kornet siap digoreng. Selamat mencoba dan menikmati. Happy cooking.